so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, really block, word that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Dinda Pramesti dari kelas 1F, nomor absen 31, nomor NPM 22120100302. Pada video kali ini saya akan menceritakan kembali kasus etika bisnis yang dialami Bank Senturi dengan judul artikel Kasus Penipuan pada Nasabah oleh Bank Senturi dari sudut pandang etika bisnis. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis dosen pengampu Bapak Bastomi Muslih MM. Kasus Bank Senturi diawali ketika pihak manajemen menawarkan investasi reksadana kepada PT Antaboga Delta Sekuritas. Kepada nasabah dengan menawarkan pemberian jaminan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Dengan adanya tawaran investasi tersebut, membuat para nasabah yang memiliki investasi deposito melakukan pemindahan dana dari investasi deposito ke investasi reksadana. Namun, kenyataannya, pada saat jatuh tempo, investasi reksadana tersebut tidak dapat dicairkan dananya. Alasannya karena pihak Bapepam LK atau lembaga keuangan tidak pernah mengeluarkan izin atas reksadana tersebut. Sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penipuan terhadap nasabah. Banyak nasabah yang mengalami kerugian yang banyak dan merasa ditipu, sehingga banyak sekali nasabah juga kehilangan kepercayaan kepada Bank Senturi. Setelah memaparkan kasus yang dialami oleh Bank Senturi, kemudian menganalisis 3 pandangan norma, yaitu norma sosial, hukum, dan norma agama. Yang pertama yaitu analisis menurut pandangan secara norma sosial. Menurut norma sosial, kasus yang dialami oleh Bank Senturi termasuk bukti nyata adanya pelanggaran etika bisnis, di mana pada kasus tersebut Bank Senturi menguras kepercayaan masyarakat dengan menyelewengkan dana nasabah atas investasi fiktif yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu pandangan menurut norma hukum. Perilaku di atas tidak sesuai dengan norma hukum karena termasuk ke dalam perkara penggelapan penipuan tentang penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan yang mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana atas penguasaan barang itu ada pada saat pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum, serta pelaku dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang ketiga yaitu pandangan secara norma agama. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana, termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain. Yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188.
Yang terakhir yaitu solusi atau keputusan etis yang bisa diambil. Yang pertama yaitu evaluasi harus terus diadakan demi terciptanya lingkungan bisnis yang aman dan menghindari adanya kasus seperti ini lagi di masa yang akan mendatang. Saran yang tepat untuk permasalahan ini adalah melakukan penjagaan terhadap stabilitas sistem keuangan dengan berpedoman Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK yang dapat dibantu oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian pemaparan kasus dari Bank Senturi menurut sudut pandang etika bisnis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.